Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif tengah semester. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Perhatikan tanda baca berikut. Dian berkata, "Bolehkah aku meminjam pensilmu?" Tanda baca yang digunakan dalam kalimat di atas yaitu A. Tanda titik, B. Tanda koma, C. Tanda seru, D. Tanda tanya. Jawabannya adalah D. Tanda tanya. Soal nomor 2. Bacalah kalimat berikut ini. Anggi sangat suka menolong temannya jika ada yang sedang kesusahan, sehingga ia memiliki banyak teman. Menurut pendapatmu Anggi adalah orang yang A. Angkuh, B. Dermawan, C. Gemar menolong teman, D. Jujur. Jawabannya adalah C. Gemar menolong teman. Soal nomor 3. Ketika kalian sedang berjalan-jalan dan melihat poster tentang ajakan rutin berolahraga, maka pendapatmu A. Olahraga membuat badan sehat dan kuat, B. Olahraga hanya untuk yang ingin menjadi atlet, C. Cukup makan makanan yang sehat saja sudah cukup, D. Olahraga membuat tubuh menjadi lelah. Jawabannya adalah A. Olahraga membuat badan sehat dan kuat. Soal nomor 4. Perhatikan contoh judul poster berikut. Ayo gunakan listrik dengan bijak. Maksud dari poster dengan judul tersebut adalah A. Mematikan lampu apabila tidak digunakan, B. Memainkan video game sepanjang hari, C. Membiarkan pengisi daya terhubung ke stop kontak meski tidak sedang digunakan, D. Memutus aliran listrik rumah agar dapat menghemat listrik. Jawabannya adalah A. Mematikan lampu apabila tidak digunakan. Soal nomor 5. Jika kamu ingin membuat poster promosi tentang pentingnya berolahraga, maka yang harus kamu tulis adalah A. Rajinlah belajar untuk meraih cita-cita, B. Ayo makanlah makanan yang sehat dan bergizi, C. Istirahatlah secukupnya, D. Ayo rutin berolahraga. Jawabannya adalah D. Ayo rutin berolahraga. Soal nomor 6. Bacalah teks berikut. Rina sangat tekun mengikuti kegiatan belajar daring. Setiap hari, ia selalu berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu dan memperhatikan setiap pelajaran dengan baik. Arti dari kata tekun yaitu A. Cerdik, B. Peduli, C. Tangkas, D. Rajin. Jawabannya adalah D. Rajin. Soal nomor 7. Jika kamu ingin mencari informasi tentang cara memasak nasi goreng, kata kunci yang tepat yang kamu ketik di internet yaitu A. Cara menanak nasi, B. Cara membuat makanan, C. Cara memasak nasi goreng, D. Cara menggoreng nasi. Jawabannya adalah C. Cara memasak nasi goreng. Soal nomor 8. Dalam kelompok, yang harus dilakukan setelah selesai berdiskusi tentang gambar yaitu A. Melaporkan hasil pengamatan dengan semangat, B. Tidak melaporkan hasil pengamatan, C. Diam saja, D. Berdebat tanpa tujuan. Jawabannya adalah A. Melaporkan hasil pengamatan dengan semangat. Soal nomor 9. Perhatikan simulasi wawancara berikut. Berdasarkan teks di atas, yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara adalah A. Berbicara dengan volume terlalu pelan,
B. Menggunakan intonasi dan volume yang tepat. C. Bertanya tanpa melihat lawan bicara. D. Membaca pertanyaan tanpa mengubah intonasi. Jawabannya adalah B. Menggunakan intonasi dan volume yang tepat. Soal nomor 10. Bacalah teks berikut. Kesimpulan dari diskusi kelompok tersebut adalah A. Mereka akan membiarkan kelas tetap kotor. B. Mereka akan saling menjaga kebersihan kelas. C. Mereka akan membersihkan kelas hanya saat dipaksa. D. Mereka tidak peduli dengan kebersihan kelas. Jawabannya adalah B. Mereka akan saling menjaga kebersihan kelas. Soal nomor 11. Bacalah pengumuman berikut. Ide pokok dari pengumuman tersebut adalah A. Pameran buku akan diadakan di aula sekolah. B. Pameran buku akan dimulai sebelum pukul 9. C. Semua siswa wajib membeli buku. D. Pameran buku hanya untuk guru. Jawabannya adalah A. Pameran buku akan diadakan di aula sekolah. Soal nomor 12. Bacalah teks cerita berikut. Menurutmu isi dari cerita di atas adalah A. Budi tidak sabar menunggu kereta. B. Budi sangat senang melihat kereta. C. Budi tidak suka naik kereta. D. Budi kecewa karena kereta terlambat. Jawabannya adalah B. Budi sangat senang melihat kereta. Soal nomor 13. Bacalah potongan teks cerita berikut. Perasaan yang dirasakan oleh tokoh pada teks cerita di atas adalah A. Sangat senang. B. Takut. C. Kesal. D. Sangat sedih. Jawabannya adalah D. Sangat sedih. Soal nomor 14. Bacalah potongan teks cerita berikut. Permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita, di mana aku, yaitu A. Rudi meninggalkan teman-temannya di taman. B. Rudi tidak asyik diajak bermain di taman. C. Rudi tersesat dan tidak tahu arah jalan pulang. D. Rudi ditinggalkan oleh teman-temannya. Jawabannya adalah D. Rudi ditinggalkan oleh teman-temannya. Soal nomor 15. Berikut yang merupakan manfaat dari poster yang mengajak untuk gemar membaca yaitu A. Mengajak kita untuk membaca buku dan menambah pengetahuan. B. Menyuruh kita untuk makan makanan enak. C. Mengajarkan kita untuk bermain dengan teman. D. Menyuruh kita untuk tidur lebih awal. Jawabannya adalah A. Mengajak kita untuk membaca buku dan menambah pengetahuan. Soal nomor 16. Berikut yang merupakan alasan kita harus berhati-hati di tempat umum adalah A. Agar kita bisa berbicara dengan orang banyak. B. Agar kita bisa bersenang-senang. C. Agar kita tidak tersesat atau mengalami kecelakaan. D. Agar kita bisa bermain dengan tenang. Jawabannya adalah C. Agar kita tidak tersesat atau mengalami kecelakaan. Soal nomor 17. Berikut yang tidak termasuk dalam identitas pribadi yaitu A. Nama. B. Tanggal lahir. C. Hobi. D. Alamat paman. Jawabannya adalah D. Alamat paman. Soal nomor 18. Berikut ini yang merupakan cara berbicara dengan intonasi yang tepat adalah A. Berbicara dengan nada monoton. B. Berbicara tanpa menekankan kata-kata penting. C. Berbicara dengan suara yang terlalu rendah. D. Berbicara dengan nada yang variatif dan jelas. Jawabannya adalah D. Berbicara dengan nada yang variatif dan jelas. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Pendapat yang tidak tepat setelah mengamati gambar tentang lingkungan sekolah yang bersih di atas adalah A. Sekolah yang bersih membuat kita nyaman belajar.
B. Sekolah yang bersih membuat kita semangat belajar. C. Sekolah yang bersih membuat kita malas datang. D. Sekolah yang bersih membuat kita rajin bersekolah. Jawabannya adalah C. Sekolah yang bersih membuat kita malas datang. Soal nomor 20. Bacalah pengumuman berikut. Isi informasi penting dalam pengumuman tersebut adalah A. Kegiatan perlombaan olahraga diadakan pada tanggal 17 Oktober 2024. B. Semua siswa diharapkan membawa peralatan olahraga dan hadir pukul 8 WIB. C. Kegiatan perlombaan dimulai sebelum pukul 8 WIB. D. Akan diadakannya perlombaan antar sekolah. Jawabannya adalah B. Semua siswa diharapkan membawa peralatan olahraga dan hadir pukul 8 WIB. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Saat melakukan wawancara, kita harus berbicara dengan volume suara yang titik-titik dan menggunakan titik-titik yang sesuai agar lawan bicara memahami pertanyaan dengan jelas. Jawabannya adalah jelas, intonasi. Soal nomor 2. Dalam diskusi kelompok, setelah mendengar pendapat semua anggota, kita harus membuat titik-titik bersama agar tujuan diskusi tercapai. Jawabannya adalah kesimpulan. Soal nomor 3. Saat berbicara, kita harus memperhatikan dua hal yaitu, jawabannya adalah volume suara dan intonasi. Soal nomor 4. Salah satu manfaat poster adalah, jawabannya adalah memberikan informasi, menarik perhatian, dan lain-lain. Soal nomor 5. Berikan contoh kalimat anjuran dan larangan. Jawabannya adalah jawaban dapat menyesuaikan peserta didik. Contoh, larangan, jangan bermain di jalan raya, itu berbahaya. Anjuran, sebaiknya kamu rajin belajar agar mendapatkan nilai yang baik. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif tengah semester. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD. Terima kasih sudah mendukung kanal Buyung Andis dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.